Haleluya, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Saya percaya malam hari ini kita semuanya bersuka cita, amin. Saya mengajak sama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau bersama-sama naikkan pujian dan sembah kita. Dan malam hari ini kita juga siapkan hati kita untuk terima berkat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami. Kalau yang menjadi dasar yang teguh di dalam hidup kami. Kami percaya kami berjalan dengan pribadi yang selalu meneguhkan dan menguatkan setiap kami. Kalau kami ada hari ini Tuhan, semuanya karena kemurahan Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Malam hari ini kami bawa syukur kami Tuhan kepadamu. Kami memuji, menyembah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus dengan ucapan syukur kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau satu-satunya kekuatan, sumber kehidupan bagi setiap kami Tuhan. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kaulah satu-satunya. Kalau sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Amin. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Oh, kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Oh, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Yesus
Tuhan Yesus, sumber dari segala-galanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau yang menjadi sumber pengharapan bagi setiap kami. Hanya kepadamu kami percaya Tuhan. Oh, kuasa-Mu yang sanggup bekerja. Kuasa-Mu yang sanggup mengubahkan setiap hidup kami. Kalau kami kuat hari ini bisa bertahan berdiri teguh di dalam Engkau. Sebab hanya Engkaulah yang menjadi andalan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berserah, kami percaya kuasa-Mu ajaib Tuhan. Ya Ralabaka, ya Ralaba. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat kuat kuasa-Mu yang terus menyertai kami. Haleluya. Ya Ralaba Shanda Ralaba Kaya Ralaba ya Ralaba. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, Bapa, Engkau
Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Sekali lagi katakan, ku ikuti, ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia mengikutimu, mengiringmu Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau setia, kami mau setia bersamamu Tuhan, bersamamu terus menyambamu. Oh, Yesus, Kaulah satu-satunya, Kaulah sumber segalanya, Kaulah kekuatanku, Kaulah sukacita, Kaulah pengharapanku. Oh Yesus, Tuhan. Sikiana kata kara la bakaya la bayara la, siana la bakaya la.
Mari sama-sama kembali kita angkat kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, katakan ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami mau tetap bersyukur sampai selama-lamanya, sebab Engkau Tuhan terlalu baik buat setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus. Haleluya. Shalom sahabatku, kami percaya kita hari ini diberkati Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala Rayon 17 yang sudah mempercayakan kami untuk kami boleh membawakan sharing firman Tuhan di Cool Online pada malam hari ini. Kita mau satukan hati, kita mau berdoa, kita mau tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini yang indah buat kami. Kami ada semua karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan sepanjang hari ini Tuhan. Kau telah memberkati kami. Izinkan hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan sebagian sharing malam hari ini Tuhan, tentang lebih dalam pelayanan kami Tuhan di Cool ini Tuhan. Berkati anak-anak hamba-hamba-Mu Tuhan yang telah mendengarnya Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Tuntun kami biar Roh Kudus-Mu boleh bekerja untuk kami dan untuk mereka yang mendengar pada malam hari ini Tuhan. Dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ucap syukur dan berdoa, kita mau katakan amin, amin, amin. Saya percaya. Apa kabar sahabat-sahabat Cool? Saya mungkin lebih banyak berbicara tentang sahabat karena saya yakin dan percaya kita punya Tuhan yang sungguh luar biasa. Ya, sahabat yang setia. Ya, di kadang kita susah maupun senang mereka pasti ada, yaitu Yesus Kristus sebagai sahabat. Hari ini saya akan share untuk malam hari ini tentang melayani. Melayani saya yakin dan percaya semua orang juga diberi oleh Tuhan untuk melayani. Gak mungkin dalam gereja, bisa pun di luar gereja. Saya yakin dan percaya saat kita melayani, kita harus mempunyai kasih yang daripada Tuhan. Itu yang pertama. Ya, pelayanan itu juga adalah anugerah yang Tuhan berikan kita sebagai anak Tuhan.
Karena di KUL juga dalam pelayanan saya akan jelaskan untuk jemaat-jemaat KUL yang ada. Dimanapun Anda boleh kata ditaruh, mungkin kita di bagian pendoa, mungkin pemain musik ataupun gitar. Ya, mungkin kita dalam doa makan apapun. Itu adalah anugerah yang Tuhan berikan buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, jika Tuhan kita juga saat kita melayani, ya, kita diberi oleh Tuhan. Tuhan juga akan bertanggung jawab untuk kita. Jadi kita jangan punya rasa enggan, rasa takut untuk kita melayani. Karena kenapa? Tuhan pasti tanggung jawab. Saat pelayanan itu diberi kita sebagai anak Tuhan, Tuhan pasti tanggung jawab. Tuhan gak akan lewatkan itu. Saya yakin dan percaya ada maksud Tuhan saat kita melayani Tuhan dengan baik dan benar. Yang penting kita bisa enjoy. Kenapa saya bilang kita harus happy saat kita melayani. Jangan pelayanan itu menjadi beban untuk kita sebagai anak Tuhan. Karena di KUL saya sering katakan untuk mereka, jangan jadi beban. Ya, Tuhan mau cari orang yang mau, bukan orang yang pintar. Saat kita mau melayani, Tuhan akan tuntun. Dari tahap demi tahap Tuhan tuntun. Bukan Tuhan nggak mau untuk orang yang pintar, bukan. Tapi Tuhan mau cari orang yang mau. Yang mau dulu baru kita bisa melayani Tuhan. Melayani dalam pelayanan, yaitu ada dari bahasa Yunaninya adalah diakoneo. Kita melayani Tuhan. Yang pertama, kita membantu orang lain itu juga melayani Tuhan. Saat kita membantu orang lain, mereka yang tadinya mungkin punya masalah, punya beban, saat kita layani, dengan adanya itu pasti mereka juga rasa beban itu hilang dari mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, saat kita melayani Tuhan, itu mempunyai nilai tambah atau surplus buat kita. Sebagai anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan. Kenapa saya bilang kita mempunyai nilai tambah bagi orang lain? Saat kita punya rekan yang boleh dikata jemaat KUL yang berkekurangan, kita bisa berbagi untuk mereka. Saya yakin dan percaya, yang tadinya kurang dia bisa menjadi surplus. Ada nilai tambah untuk mereka. Saat mereka punya beban, punya masalah di KUL, saat mereka datang ketemu dengan yang lain, kita bisa berbagi masalah itu. Mungkin pada malam hari itu kita bisa selesaikan masalah itu dengan anggota KUL yang lain. Itu menjadi ringan buat dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, menjadi berkat buat orang lain. Kenapa saya bilang menjadi berkat? Kalau kita menjadi berkat, saya umpamakan kita adalah mempunyai satu bejana yang Tuhan isi berkat. Ya, berkat itu Tuhan pasti isi. Dan kita pun harus bolongin itu. Kita punya bejana. Karena kenapa? Saat Tuhan kasih beri berkat pada hari ini, kita aliri juga menjadi berkat buat orang lain. Kalau bejana itu tetap dalam keadaan yang boleh kata yang terisi yang daripada Tuhan, itu pasti luber. Karena kenapa? Melebihi. Tuhan juga bilang kalau kita enggak berbagi itu sayang. Kenapa saya bilang yuk dalam KUL juga saya tekankan untuk jemaat-jemaat KUL, ayo kita berbagi. Semua ada waktunya Tuhan. Saat kita memberi, Tuhan kasih yang terbaik buat kita. Yang keempat, memberi diri untuk menolong orang lain tapi tanpa beban. Kenapa saya bilang memberi diri untuk orang lain tapi kita enggak punya beban? Kenapa kalau kita bilang kita tidak punya beban, kita enjoy. Kita happy. Yang penting kita melayani Tuhan. Ya, yang pertama adalah kita bisa membantu orang lain. Saat melayani, kita memberi nilai tambah untuk orang lain. Yang kedua, ketiga juga menjadi berkat buat orang lain. Yang keempat, kita memberi untuk menolong orang lain tapi tanpa beban. Yuk kita masuk dalam firman Tuhan. Kita mau buka di Matius 20 ayat yang ke-28. Beginilah firman Allah. Sama seperti manusia datang untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberi nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kenapa saya bilang seperti itu? Kita datang pada saat itu, kita hanya mau kita berpikir, ya udah mungkin kita sebagai gembala KUL kita mau dilayani. No, bukan itu yang Tuhan mau. Gembala KUL harus melayani, bukan dilayani. Terkadang saya mengucap syukur sama saya punya anggota KUL. Setiap kami yang berulang tahun,
ya mungkin saya maupun istri yang berulang tahun, mereka memberi kado buat kami. Memang itu nggak salah, tapi saya pikir jangan jadi beban untuk mereka. Sebenarnya saya yang harus melayani KUL, bukan saya yang dilayani oleh jemaat KUL. Itu yang saya mau seperti itu. Ya, ini ada 3 kita keuntungan untuk manfaat kita untuk melayani. Ada 3 keuntungan. Ya, kenapa kita saat kita melayani punya 3 keuntungan? Satu, kita bisa lebih bahagia, happy. Ya, itu ada di Kisah 20 ayat 35b. Sebab ia sendiri telah menyatakan adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Kenapa kita bilang lebih baik memberi daripada menerima? Saat kita memberi, kita punya sebagian daripada hak kita. Kita bisa beri buat jemaat-jemaat yang ada. Karena kenapa? Di KUL juga saya sering bilang sama mereka, yuk kita belajar berbagi. Karena kenapa? Saat engkau berbagi, ya, kita punya kesenangan sendiri. Belajar dari itu. Saya beri contoh satu. KUL, di KUL kami yang kami jalanin sampai hari ini, ya, itu hanya dulu awal-awal hanya beberapa orang aja yang rumahnya bisa ditempatkan untuk kita boleh beribadah. Karena mereka pikir kalau ditempatkan di rumah mereka, dia rasa beban. Kenapa saya bilang mereka rasa beban? Dia pikir dia mesti siapin air, dia mesti siapin makanan, kue, apapun. Tapi hari itu saya rubah. Saya bilang, yuk kita perjamuan kasih. Kita belajar dari sini. Saat engkau berbagi pada saat itu, seberapapun mungkin jemaat satu mungkin bawa makan lain, yang satu bawa sedikit lagi, sedikit. Begitu dikumpulin, pada saat KUL itu menjadi banyak. Toh habis kelar ibadah pun kita masih berbagi pada saat itu. Karena melimpahnya makanan, kita bagi. Setiap anggota mereka bawa. Untuk mereka bawa pulang. Mungkin yang tadinya mereka bawa, mungkin saya kasih contoh roti, mungkin begitu mereka pulang, mungkin dia bisa bawa yang lain daripada itu. Setelah itu KUL sudah mulai berjalan, jadi orang juga nggak merasa beban untuk tuan rumah. Terus mereka bilang, ya udah Pak, mulai minggu besok saya juga mau seperti itu. Nah itulah yang saya inginkan seperti itu. Kita belajar berbagi. Saya yakin dan percaya saat kita berbagi, kita punya kesenangan sendiri. Tuhan senang buat kita sebagai anak Tuhan yang mau berbagi. Yang kedua, ya, keuntungan atau manfaat untuk melayani, kita melayani juga kita harus bisa lebih maju. Kenapa saya bilang bisa lebih maju? Ya, kita mau baca di Matius 20 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin besar di antara kamu hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ayat 27, dan barang siapa yang ingin menjadi terkemuka di antara kamu hendaklah ia menjadi hamba. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau kita ingin besar, ya, dalam konteks boleh dikata kita sebagai pimpinan, ya, otomatis kita dilayani. Mungkin ada pegawai kita, ya, kita mau apa mereka layani. Tapi Tuhan nggak mau seperti itu. Walaupun kita sebagai pimpinan atau kita menjadi bos, Tuhan bilang turunkan kita punya martabat, kita jadi pelayan. Saat kita melayani mereka juga, mereka jadi nggak punya rasa jauh dengan kita. Kenapa saya bilang kasih Tuhan dengan kasih dunia itu beda. Saat kita melayani, ya, itu adalah kasih. Kasih itu lemah lembut. Kasih itu panjang sabar. Ya, kasih itu tidak cemburu. Saya yakin dan percaya pada saat itu kita jalanin, itu ada masuk Tuhan buat diri kita. Untuk kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Saat kita menjadi hamba, kita ada di bawah. Walaupun kita sebagai pimpinan besar, kita harus melayani mereka. Nggak dengan cara kita dunia yang kita harus layani mereka. Tapi saya yakin ada maksud Tuhan di dalam rencana itu.
Ya, yang ketiga, ada 3 keuntungan, kita dapat ya mengubah kehidupan. Kenapa saya bilang dapat mengubah kehidupan? Di 2 Timotius 2 ayat yang ke-24. Saya akan bacakan firman Tuhan. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar dan juga sabar. Kenapa saya bilang kita sebagai anak-anak Tuhan diajar, dididik oleh Tuhan. Agar kita, kenapa? Jangan bertengkar di antara hamba Tuhan. Kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan atau gembala-gembala kul. Kebetulan saya berbicara tentang kul online di sini. Kita satu dengan yang lain bisa saling mengisi. Satu yang lain bisa saling merangkul. Itulah yang dibicarakan tentang kul. Ya, kita juga harus cakap untuk mengajar. Belajar membagikan firman dengan satu dengan yang lain. Karena saya yakin dan percaya, kul yang kita bina hari ini, saya sering bilang sama jemaat-jemaatku, itu tanggung jawab saya. Karena saya yang sudah rangkul mereka. Saya ingin saat kul hari ini, kita akan bertemu lagi pada waktu Tuhan Yesus akan datang yang kembali, yang kedua kali. Jangan sampai saya punya jemaat hari ini mungkin kita bisa 20 orang kita bisa berkumpul dalam kul, kita berbagi, ya, kita bisa share buat mereka. Ya, saat kita nanti Tuhan panggil, kurang dari itu tanggung jawab saya, itu beban saya. Nah, itu saya bilang, kul ini ingin kita bawa kemana? Makanya itu saya bilang, saya tetap bikin dalam 1 tahun kita bikin program, yaitu adalah program kul. Ya, jadi kul itu nggak harusnya kita khotbah seperti kita ibadah raya, bukan. Kul itu kita bisa share, bisa pujian penyembahan, kita bisa doa untuk bangsa. Mungkin kapan waktu kita bisa jalan-jalan untuk mereka. Jadi menghilangkan jemunya kita untuk kul. Sampai saat kita kul aja, sebelum kul jemaat malah bilang, Pak besok di mana kulnya Pak? Belum waktunya, mereka bisa tanyakan seperti itu. Karena mereka pikir mereka enjoy, mereka enak, mereka nyaman di kul. Justru saat kita punya program, kita ingin kul kita jangan stuck hanya sampai di situ. Kul kita boleh menjadi dampak. Kenapa saya bilang kita harus jadi dampak? Kita harus keluar dari zona nyaman. Belum lama saya ada pergi retret karena kebenaran pas ulang tahun kul yang ke-11 tahun saya pegang Tanjung Karang. Saya adakan retret. Itu ada program kurang lebih 1,5 tahun saya punya program. Setiap kul jemaat boleh kumpulkan uang karena mereka ingin sama-sama kita bisa berjalan, kita bisa berbagi kasih. 1,5 tahun itu kita berjalan lah. Kita adakan ke Lembang, Bandung, kita sewa mobil. Ya, kita bisa kebersamaan di mobil, kita bisa happy. Sampai di villa juga kita bisa saling berbagi kasih pada saat itu. Itu program saya. Ya, saat makan, ya kita bisa kebersamaan. Waktu jam makan kita sudah tepatkan, kita sama-sama ada kurang lebih hampir 32 orang, kita bisa makan bersama. Ya, mereka yang satu bisa bermain gitar sambil menyanyi. Yang lain dia bisa ngobrol satu dengan lain, mungkin mereka bisa tukar pikiran. Saya yakin pada saat mereka pergi itu beban mereka hilang. Sampai dalam kul itu juga waktu kita pemberangkat ke Bandung, itu juga seperti itu. Karena kenapa? Kita atur program itu, kita adakan game. Ada jemaatku, ada beberapa orang yang mereka, saya lihat jarang mereka ketawa. Jarang sekali mereka ketawa. Tapi saat ada game, permainan kita bersama-sama, wow, saat mereka tertawa itu saya cukup saya bilang itu saya bahagia. Saya sudah bisa bawa jemaat kul untuk keluar dari Sumatera ke Jawa. Dia rasa happy. Dia rasa nyaman.
kita di tempat arena-arena yang tempat wisata kita bisa datangi, dia rasa enjoy. Dari hasil itu yang kita dapatkan, kita pasti nggak mau ngilangin momen itu. Kita bisa foto bersama. Kenapa saya bilang cool itu kita bisa foto bersama? Itu momen yang nggak mungkin kita lewatkan. Ya, barang siapa yang ingin besar, Tuhan bilang, ya harus menjadi hamba. Kalau kita mau jadi orang besar, kita harus jadi hamba. Kita nggak mungkin kita mau bawa ego kita bawa ke sana. Saat kita jadi pimpinan, tetap kita punya tanggung jawab, kita punya beban, ya. Tapi Tuhan inginkan kita harus jadi hamba, kita juga harus melayani mereka. Ya, barang siapa yang ingin jadi terkemuka, ya dia juga harus menjadi pelayan. Itu yang Tuhan inginkan seperti itu. Ya, kita mau baca di Lukas, ini tentang pelayanan, ya tentang Maria dan Marta. Lukas 10 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-42. Ya, saya akan bacakan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di kampung seorang perempuan yang bernama Marta. Dia menerima di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini dekat di kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk melayani. Mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaramu ini suruh untuk membantu aku? Dia minta suruh untuk membantu Marta. Bahwa saudaramu membiarkan ia melayani sendiri. Suruh dia membantu aku, Tuhan bilang. Tetapi Tuhan menjawab kepada Marta, Marta, engkau khawatir akan menyusahkan diri sendiri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu yang perlu, ya, Maria melebihi bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Marta dan Maria sama-sama melayani. Tapi Maria sebelum melayani, dia isi dulu apa yang Tuhan Yesus katakan. Kalau Marta, mereka sibuk akan pelayanan mereka. Nggak salah memang itu Marta kerjakan seperti itu. Marta nggak ada salahnya. Tapi sebelum kita boleh kata sibuk dengan kita dalam pelayanan, tapi kita isi dulu yang daripada Tuhan. Kita dengar firman Tuhan, kita duduk di bawah kaki Tuhan. Apa yang Tuhan katakan kita dengar dulu, kita responi dulu. Baru kita jalankan. Gak ada yang salah untuk pelayanan. Saya yakin dan percaya. Ya, saat Tuhan beri pelayanan buat kita, itu Tuhan kasih yang terbaik. Tuhan pun bertanggung jawab untuk itu. Tuhan gak akan pernah layar. Tuhan gak akan pernah tinggalkan kita. Walaupun kita belum setia, Tuhan lebih setia daripada kita. Ya. Ada dua jenis juga untuk melayani Tuhan. Kenapa saya bilang masih ada dua. Melayani Tuhan, ya, duduk dengar firman Tuhan. Saat pelayanan itu datang, kita duduk, kita bisa dengar firman Tuhan. Menyembah dan memuji Tuhan, itu juga melayani Tuhan. Bersyukur, mengucap syukur dalam segala hal. Apa yang kita lakukan, kita bersyukur. Itu juga suatu pelayanan. Ya. Yang kedua, melayani pekerjaan Tuhan. Ya, menolong orang lain yang tadi saya bahas di depan. Kita menolong orang lain, itu juga suatu pekerjaan Tuhan. Ya. Mungkin kita melayani di gereja, dimanapun kita ditempatkan. Mungkin bukan hanya di mimbar aja. Mungkin di luar mimbar pun juga itu juga termasuk pelayanan. Mungkin asyar kolektan. Mungkin kita bagian asyar di paling depan, penerima tamu. Mungkin yang kita nggak kelihatan, kita ada di bawah pada saat itu. Mungkin kita siapin parkir untuk jemaat, itu juga melayani. Kenapa saya bilang
Saya nggak pernah saya minta saya mau dilayani di mana. Saya bilang, udah Pak, saya ngelayanin yang di luar aja. Bukan hanya untuk yang di mimbar, enggak, saya bilang. Saya bisa layan, masih banyak pelayanan yang untuk kita di luar sini. Saya yakin itu tanggung jawab kita. Bukan tanggung jawab pendeta, bukan tanggung jawab gereja untuk melayani. Itu tergantung jemaat yang kita harus layani. Ya, ada ilustrasi yang saya dapatkan. Ada sebuah ember yang berisi air. Kita perumpamakan air kehidupan yang itu memang dari Tuhan. Ada 2 gelas yang berisi kosong. Ya, itu merupakan hati. Ada 1 spon untuk kita boleh kata untuk cuci piring. Spon ini ada 2. 1 akan kita pakai, 1 pun enggak. Itu tentang pelayanan kita. Saat kita melayani, kalau spon ini berjalan aja kita untuk membersihkan yang lain, itu ada batasnya. Tapi saat spon ini kita masukkan ke dalam ember yang ada airnya, itu kasih yang daripada Tuhan. Saya yakin dan percaya. Spon itu kita angkat, kita masukkan, kita peras ke dalam 1 gelas, itu akan terisi. Masukin lagi, tambah lagi, kita cas dengan Tuhan, kita peras lagi, itu terisi. Lama-lama tuh gelas itu pasti akan penuh. Itulah masuk pelayanan kita. Jadi jangan sampai kita pelayanan sebagai anak Tuhan kita kosong. Kita kering. Karena kita nggak ngecas kepada Tuhan. Kita nggak masuk dalam air kehidupan. Spon yang 1 lagi, ini dalam keadaan kering. Walaupun kita peras dalam 1 gelas pun, itu nggak akan turun airnya. Karena kenapa? Nggak ada kasih Tuhan. Kasih Tuhan tuh nggak ada. Jadi mereka melayani ya udah apa adanya aja. 2 kali lagi kita peras lagi, itu hanya keluar angin aja. Karena apa? Spon itu memang kosong. Tapi saat spon itu masuk dalam ember yang berisi air, itu kasih dari Tuhan. Begitu kita angkat, kita masukkan dalam 1 gelas, itu terisi. Itulah ilustrasi ini. Maka itu saya bilang, kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Ya, kita harus melayani. Hilangkan kesombongan kita. Iri hati kita singkirkan. Itu saya yakin. Saat kau lakukan itu, Tuhan memberkati kita lebih daripada itu. Ya, mungkin saya akan tutup. Ada 1 lagu yang memang itu saya mengingatkan saya. Ya. Saat kita bermasalah, ada beban, ya, kita mungkin bisa dalam keadaan nangis, kita mengerung di bawah kaki Tuhan, itu ada jawaban Tuhan. Saya ingat lagu itu, ya. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau buka, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Kenapa saya ambil di kunci itu? Saat kita bersyukur, Tuhan sudah berkatin kita. Maka itu kalau kita masuk dengan pelayanan, ya, itu lebih dalam lagi. Saya yakin dan percaya ada berkat Tuhan dengan sendiri. Boleh kata kita boleh mendapatkan reward daripada Tuhan. Dengan sendirinya itu pasti ngikut. Kenapa lagu ini diciptakan ini? Wah, itu sungguh luar biasa. Saya yakin dan percaya. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dimanapun. Mungkin sedang di mobil, dalam perjalanan pulang. Saya yakin percaya. Tuhan akan tuntun Bapak Ibu yang ada di mobil, tibakan mereka di rumah dalam keadaan selamat, tanpa halangan apapun. Ya, saya yakin dan percaya. Ada berkat Tuhan yang selalu ada kepada kita bagi orang yang takut akan Tuhan. Selamat melayani, tapi kami percaya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini.
Kau telah mengajarkan kami untuk masuk dalam pelayanan kami. Biarlah ubah hati kami Tuhan. Biar hati kami seperti Kristus yang selalu melayani, yang selalu mengasihi, yang selalu mau berjalan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini Tuhan. Biar firman ini boleh menjadi rema buat yang mendengarkan pada malam hari Tuhan. Biar Tuhan menjamah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang mempunyai jalan buntu Tuhan buka jalan keluar buat mereka Tuhan. Biar kasih Tuhan boleh turun buat mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucap syukur dan berdoa. Kita mau katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan saya mau mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat persembahan kita dan sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami mau membawa persembahan kami. Benih yang Kau titipkan kepada kami untuk ditaburkan bagi pekerjaan di ladang Tuhan. Hamba-Mu berdoa biar kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Aku berdoa ya Aba, Engkau yang sanggup untuk melipat kali gandakan setiap benih. Dan biarlah benih yang mereka tabur, itu Kau lipat kali gandakan. Kau multiplikasikan berkali-kali ganda. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita tetap berdiri dan kita akan menutup pertemuan kul kita saat ini dengan doa berkat. Angkat tangan kita dan buka hati kita. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia, anugerah dan perkenanan yang ada di dalam Kristus Yesus, persekutuan yang manis, pengurapan dan kuasa daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.